19-20 kita baca bersama-sama sampai 21. 1, 2, 3. Dan berjalanlah keduanya sampai mereka tiba di Betlehem. Ketika mereka masuk ke Betlehem, gemparlah seluruh kota itu karena mereka. Dan perempuan-perempuan berkata, Naomi kah itu? Tetapi ia berkata kepada mereka, janganlah sebutkan aku Naomi, sebutkanlah aku Mara, sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Dengan kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapakah kamu menyebutkan aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku, dan yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, pada pagi hari ini kita akan belajar dengan tema kemenangan di tengah-tengah krisis kehidupan. Kita akan belajar, Saudara, kitab Rut adalah juga termasuk kitab yang pendek, itu hanya 4 pasal. Tidak membutuhkan waktu 10 menit untuk membacanya. Tapi kalau membacanya dengan merenungkan itu bisa membutuhkan 1 jam lebih, sampai 2 jam, 3 jam. Ketika kita bisa merenungkan ayat ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kitab Rut ini tentunya diangkat di tengah-tengah 1 Samuel dan kitab Hakim-Hakim. Ada 1 kitab kecil terselip dengan mengangkat 1 kisah keluarga. Selain Rut itu sendiri, bagaimana Rut ini mengalami kemenangan dalam krisis kehidupannya dari seorang janda menjadi seorang yang memiliki suami, dikasihi, dan akan melahirkan seorang yang Saudara menjadi ayah kakek daripada Daud. Tetapi saya pada pagi hari ini mengangkat seorang wanita yang bernama Naomi. Wanita yang ada peranan yang sangat besar di balik kesuksesan kehidupannya Rut. Dan Naomi ini dia Saudara dipakai oleh Tuhan untuk menjadi alat di tangan Tuhan, membawa seorang wanita ini yang adalah menantunya sendiri, yang akhirnya itu Saudara menjadi nenek buyut daripada Saudara, menjadi nenek daripada Daud. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, dikatakan di dalam awal kisah ini bahwa pada zaman para hakim memerintah ada kelaparan di tanah Israel. Saudara, ada krisis kehidupan, krisis ekonomi, krisis finansial, krisis Saudara yang menghantam semua orang yang tinggal di Betlehem. Kenapa Saudara di Betlehem pada waktu itu terjadi krisis? Saudara, mari kita melihat latar belakang kitab Rut ini, bahwa keluarga Naomi ini dengan suaminya yang bernama Saudara Elimelek ini, mereka hidup pada zaman hakim-hakim. Ini gereja Tuhan, kita harus belajar pola kehidupan bangsa Israel, kenapa mereka bisa mengalami krisis. Kenapa Saudara keluarga-keluarga bisa mengalami krisis kehidupan, bahkan di dalam kitab Rut ini itu kehidupan Saudara yang sangat berat yang harus dihadapi oleh Naomi sebagai seorang wanita. Saudara, mari kita melihat Hakim-Hakim pasalnya yang kedua. Kita akan baca ayatnya yang ke-7. Terus kemudian kita akan lanjutkan terus sampai ayat 10 dan seterusnya kita baca bersama-sama. Orang Israel menyembah berhala pada zaman Hakim-Hakim. Ayatnya yang ke-7, 1, 2, 3. Dan bangsa itu beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua, dan yang telah melihat segenap perbuatan yang besar yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Dan Yosua bin Nun hamba Tuhan itu mati pada umur 110 tahun. Ayat 10, setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya,
Bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan mereka beribadah kepada para Baal. Mereka meninggalkan Tuhan antara Allah ilah bangsa-bangsa di sekeliling mereka dan sujud menyembah kepadanya, sehingga apa? Menimbulkan menyakiti hati Tuhan. Demikianlah mereka meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Baal dan para Asitoret. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Dia menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok, menjual mereka kepada musuh di sekeliling mereka, sehingga mereka tidak sanggup lagi menghadapi musuh mereka. Setiap kali mereka maju, tangan Tuhan melawan mereka. Kemudian kita loncat ayat yang ke-17. Tetapi juga para hakim itu tidak mereka hiraukan, karena mereka berzina dengan mengikuti Allah lain dan sujud menyembah kepadanya. Mereka segera menyimpang dari jalan yang ditempuh oleh nenek moyangnya yang mendengarkan perintah Tuhan. Mereka melakukan yang tidak patut. Jadi kita lihat itu disebabkan ya kelaparan di Bethlehem itu ya. Bethlehem artinya adalah rumah roti. Jadi seharusnya di situ tidak ada kelaparan, karena Tuhan ada di situ. Tuhan memberkati daerah itu dan Tuhan memberkati umatnya. Tetapi apa yang terjadi ya? Dalam Hakim-Hakim pasal 2 dijelaskan pola hidup orang Israel. Ketika Yosua dan tua-tua sudah meninggal dipanggil Tuhan, maka lahirlah angkatan yang baru, yaitu anak-anak mereka, cucu-cucu mereka, cece-cece mereka yang tidak mengenal Tuhan dan tidak pernah mengenal perbuatan yang Tuhan lakukan bagi nenek moyangnya. Kenapa mereka sampai ada di tanah Kanaan? Kenapa mereka sampai ada di tanah perjanjian yang berlimpah dengan susu dan madunya? Jadi angkatan yang mengenal Allah itu sudah mati. Ya, kita punya beberapa orang tua-tua di sini yang sudah dipanggil Tuhan. Salah satunya Uti Topo. Uti Topo itu adalah seorang yang saya kenal sejak perintisan gereja di McMohan itu. Dia adalah seorang nenek, seorang Uti Topo itu haus kepada Tuhan. Saudara, dan beberapa orang-orang tua yang sudah kita kenal itu sudah pergi lebih dulu dan hidup angkatan yang baru. Angkatan yang meninggalkan Tuhan. Angkatan yang tidak taat kepada perintah Tuhan. Angkatan yang menyembah berhala. Meninggalkan firman Allah dari hidupnya. Sehingga apa? Murka Tuhan itu muncul. Saudara, ketika keluarga, gereja, bangsa itu meninggalkan Tuhan, maka bangsa itu saudara akan mengalami murka daripada Tuhan. Kalau keluarga-keluarga meninggalkan Tuhan, ya, orang tuanya, nenek moyangnya beribadah kepada Tuhan, tapi datang kepada anak cucu mulai malas, tidak datang kepada Tuhan, malas ke gereja, enggan beribadah, tidak taat kepada firman, maka saudara yang terjadi adalah seperti ini di dalam kitab Hakim-Hakim ini. Tuhan, saudara mengirimkan musuh, keamanan tidak ada. Karena apa? Karena musuh ya, datang menjajah, ya, datang menindas, datang saudara mencekik, mengambil pangan, hasil bumi dan lain sebagainya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, inilah yang menjadi latar belakang kitab Hakim-Hakim. Dan keluarga Elimelek ini adalah keluarga yang hidup pada zaman itu. Ketika krisis terjadi, mereka pergi dan meninggalkan Bethlehem, mereka pergi ke Moab. Moab adalah daerah orang kafir, orang yang sama sekali tidak menyembah Allah nenek moyang Abraham, Ishak dan Israel. Dan saudara, keluarga ini pergi. Naomi, saudara, dikatakan di dalam kitab keluar dari krisis. Karena kelaparan, mereka berharap bahwa di Moab mereka akan menikmati, saudara, kehidupan yang lebih baik. Pasti bisnis akan jalan, usaha akan jalan. Tetapi Alkitab mengatakan kepada kita, belum lama mereka di sana matilah Elimelek. Kematian kepala keluarga.
Kepala keluarga suami adalah tumpuan istri dan anak-anak. Kalau kepala keluarga yang rajin bekerja, dia diberkati oleh Tuhan, dia disertai oleh Tuhan, saudara, tiba-tiba dia meninggal. Kematian Elimelek adalah pukulan bagi Naomi sebagai istri. Saudara, kematian seorang suami itu, saudara, bisa menjadi pukulan yang sangat besar bagi keluarga. Dan ini yang dialami oleh Naomi. Tiba-tiba dia menjadi janda dan meninggalkan 2 anak, dan dikatakan di sini anaknya Mahlon dan Kilion. Kemudian saudara, mereka mengambil perempuan Moab, yaitu Orpah dan Ruth, dan kemudian saudara mereka menikah. Tetapi tidak lama, kira-kira 10 tahun lamanya. Di sini tidak disebutkan hidup keluarga ini. 10 tahun menikah, saudara, dan belum ada cucu, belum ada anak. Dan saudara, dikatakan ayatnya yang kelima, lalu matilah juga keduanya. Saudara, bayangkan kematian yang berturut-turut. Kematian berturut-turut, suami 10 tahun berikut, 2 anak berturut-turut. Saudara, itu akan menimbulkan suatu kegoncangan ya, di dalam jiwa, di dalam mental daripada Naomi. Sehingga pada ayatnya yang ke-20 kita berkata bahwa Naomi itu tidak mau disebutkan Naomi namanya, tapi sebutkan aku marah karena hidupku penuh dengan kepahitan. Hidupku penuh dengan luka, kepahitan, goncangan, krisis. Jadi kita melihat Naomi akhirnya menjadi seorang janda, betul-betul tidak punya apa-apa. 2 tumpuan hidupnya, harapan hidupnya, 2 anak laki-laki yang dibanggakan, ya sudah menikah, yang seharusnya nanti akan saudara mendirikan keluarga, punya anak, punya cucu-cucu nanti yang akan happy dengan Naomi. Tetapi apa yang terjadi, saudara? Keduanya pun pergi meninggalkan Naomi. Tertinggallah menantunya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, tetapi di tengah-tengah krisis yang terjadi dalam kehidupan Naomi, kita lihat ayatnya yang ke-6. Menantunya dan ia pulang dari daerah Moab. Sebab di daerah Moab dia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya. Ini kata kunci yang sangat penting. Dari krisis menjadi berkemenangan. Dari tidak ada harapan, dari hancur ya kehidupan sebagai seorang janda, tidak punya apa-apa lagi, tetapi dia mendengar bahwa Tuhan, katakan mendengar bahwa Tuhan, mendengar bahwa Tuhan Allahnya, yaitu Allah Israel itu, dia telah memperhatikan umatnya. Naomi mendengar bahwa Allah itu telah bangkit menyelamatkan umatnya di Bethlehem. Dia telah mendengar di sana telah ada makanan, ada pemulihan, ada kelepasan di sana. Sehingga Naomi bertekad untuk bangkit. Dia berkata kepada kedua menantunya, aku mau pulang ke Bethlehem. Kalian berdua, saya sudah tidak punya anak, saya sudah tidak punya apa-apa. Kalian berdua balik sana, balik pulang kampung kalian di sana. Tetapi kedua menantunya itu tidak mau. Dia berkata lagi, sudah pulang saja. Aku itu tidak layak untuk diikuti. Karena aku itu seorang janda, tidak punya apa-apa dalam hidup ini. Saya pulang. Tetapi Ruth tidak mau. Kemanapun engkau pergi, ibuku, ibu mertuaku, daerahmu, dari mana engkau datang, aku ke situ. Allahmu adalah Allahku. Sehingga Ruth itu mengalami terobosan. Jemaat yang saya kasihi dalam Tuhan, dari krisis, dari nothing, bayangkan ini loh, keluarga Naomi ini wanita yang sangat kuat. Nah, ini wanita-wanita di sini harus kuat, amin. Naomi ini luar biasa, kuat sekali jiwanya, sehingga dia tidak gila, dia tidak stres. Karena ada banyak orang, saudara, bisa gila ketika ditinggal oleh suami dan anak-anak. Saya sendiri dengan Pak Lukas pernah melayani di Kebumen itu, saudara. Seorang pemuda itu menjadi gila karena kematian ibunya. Habis kematian ibunya, kematian bapaknya. Habis kematian bapaknya, kematian adiknya. Habis itu berapa? Beruntung 5 kematian, saudara. Namanya Daniel.
laki-laki ini. Dan ketika dia gila itu, saudara, kami layani sampai dia, saudara, boleh dipulihkan. Saudara, di dalam Tuhan Yesus, di dalam Allah Israel, Allah yang disembah oleh Naomi itu ada pemulihan. Amin. Saudara, dari kita belajar ini, saudara, saya menyimpulkan ada 4, saudara, sikap yang sangat penting ketika gereja Tuhan atau kita, anak-anak Tuhan, umat Tuhan mengalami krisis. Krisis kita berbeda-beda, setiap keluarga berbeda-beda. Tetapi apapun persoalan, apapun kesukaran, saudara, kita belajar dari Naomi bahwa sepahit-pahitnya hidup, selalu ada pintu, selalu ada jalan yang Tuhan sediakan bagi orang yang percaya kepadanya. Amin. Pertama, kita akan belajar bagaimana sikap kita, kemenangan di tengah-tengah krisis. Saudara, pertama adalah ketika kita menghadapi krisis, saudara, kita tidak boleh meninggalkan, saudara, Tuhan dalam hidup kita. Katakan, saya tidak meninggalkan Tuhan. Saudara, Elimelek pergi bersama dengan istrinya dan anak-anaknya. Tidak dicatat di sini apakah dia berdoa, apakah dia bertanya kepada Tuhan. Hanya dicatat mereka pergi ketika krisis. Tetapi dari kisah ini kita belajar, ketika mereka, saudara, kehilangan suami, kehilangan anak-anak, kehilangan pengharapan, kehilangan sumber, saudara, kita melihat di mana penyertaan Tuhan. Kemana Tuhan? Apakah dia ada? Kenapa terjadi seperti ini? Ini yang, saudara, Naomi bergumul. Naomi itu bergumul di dalam hidupnya, sehingga dia tetap, saudara, berbalik kembali kepada Tuhan. Jadi sikap yang pertama, tetap berseru kepada namanya, seperti Naomi. Tetap datang kepada Tuhan, tetap mendengar bahwa Tuhan itu tidak berubah. Tetap mendengar firman-Nya bahwa Tuhan itu sanggup menolong kita dan tidak ada yang mustahil baginya. Itu sikap yang pertama. Sebab kalau Tuhan, saudara, tidak berserta dengan kita, kita pergi meninggalkan Tuhan, habislah kita ini. Kita ini tidak bisa hidup. Kita ini tidak akan mampu kalau Tuhan tidak ada bersama-sama dengan kita. Kalau Tuhan tidak menyertai kita, nothing kita ini. Apa kita ini? Kita ini hanya manusia biasa yang, saudara, hanya diberi anugerah oleh Tuhan. Amin. Sikap yang kedua, saudara, dalam keadaan krisis, belajarlah menerima dengan rela. Jangan menyalahkan orang lain. Jangan, saudara, marah kepada Tuhan. Jangan marah kepada Tuhan, jangan menyalahkan orang lain. Seperti, saudara, Naomi ini, saudara, tadinya dia berkata bahwa ini aku menjadi pahit seperti ini karena Tuhan. Tetapi, saudara, akhirnya dia menyadari dan dia mau berbalik kepada Tuhan. Dalam krisis yang kehidupan yang kita, saudara, alami dalam hidup ini, apapun juga, belajarlah kita rela. Bahwa kita sadar bahwa apa yang kita miliki itu Tuhan yang punya. Amin. Suami itu Tuhan yang punya. Istri itu Tuhan yang punya. Anak-anak Tuhan yang punya. Sehingga kalau salah satu diambil oleh Tuhan, masalahnya kan kita ini tidak tahu kapan diambil oleh Tuhan. Kita harus mempersiapkan bahwa apa yang kita miliki itu Tuhan punya. Termasuk orang-orang yang kita cintai itu Tuhan yang punya. Gereja ini Tuhan yang punya, saudara adalah miliknya Tuhan, jemaatnya Tuhan, Tuhan yang punya. Ketika, saudara, diambil, maka kita harus, saudara, sebagai orang yang percaya, memang, saudara, tidak mudah berpisah dengan orang yang dicintai, dikasihi. Saya sudah mengalami beberapa kematian keluarga saya yang saya cintai, yang saya kasihi. Itu, saudara, sedih, itu pilu. Itu seperti ada satu bagian di dalam jiwa itu pergi. Ya. Sampai sekarang, saudara, kadang-kadang ketika tidur saya ingat-ingat mama saya. Ya. Ingat, saudara, orang-orang yang yang saya cintai. Bahkan saya ingat jemaat, saya ingat Utitopo itu dekat sekali, saudara, sama saya.
dekat sama Bu Maria, dekat sama ya teman-teman, saudara-saudara di tempat ini. Saya kalau lewat Sri Menganti itu ingat. Iya, karena kita kan lama sekali di Sri Menganti itu. Tapi saudara, kita satu sisi bersyukur, bersukacita karena sudah senang di surga. Tapi kita yang di dunia ini kan tidak mudah menerima kehilangan demi kehilangan. Ada yang sudah pernah kehilangan orang yang dikasihi, ada yang pernah kehilangan dompet. Kalau dompetnya kosong nggak masalah. Tapi kalau dompet penuh ATM, penuh uang, ada yang kehilangan handphone, ada yang kehilangan ya berbagai ya bisnis yang hancur dan lain sebagainya. Tetapi saudara, Alkitab mengajarkan kepada kita dari kisah Naomi ini, kita belajar rela dan menerima dengan tulus dan tetap percaya akan tangan Tuhan. Amin. Itu yang kedua. Yang ketiga, saudara, di tengah-tengah krisis, saya dan saudara ketika menghadapi krisis, dengarkanlah suara Tuhan. Dengarkanlah suara Tuhan. Katakan, dengarkanlah suara Tuhan. Saudara, perlu tenang. Bukan memberontak. Bukan marah. Ketika ada sesuatu yang terjadi menimpa hidup kita. Perlu tenang, dengarkan suara Tuhan. Bagaimana Naomi bisa mendengar bahwa Tuhan telah menyelamatkan Israel, bahwa Tuhan telah memberi makan di Bethlehem? Tentunya dia meneduhkan hatinya. Dia tidak marah-marah, tidak menyalahkan, tidak menyimpan dendam dan kepahitan terus-menerus, tetapi dia menenangkan hatinya sehingga telinganya bisa mendengarkan suara Tuhan. Di tengah-tengah krisis, anak-anak Tuhan, dengarkanlah suara Tuhan. Jangan dengarkan suara dunia. Jangan dengarkan saudara suara-suara yang menjatuhkan, suara-suara yang menghancurkan. Tetapi dengarkanlah bahwa Tuhan itu memperhatikan kehidupan kita. Tuhan itu memperhatikan anak-anaknya. Sekalipun ada suara, Tuhan sudah tidak peduli sama kamu. Tuhan sudah tidak memperhatikan kamu. Tuhan sudah lupa. Sering kan itu suara iblis itu di dalam pikiran kita berkata, sudahlah, tinggalkanlah. Tidak ada harapan, Tuhan tidak dengar kok. Kamu udah melayani, kamu udah baik, kamu udah setia, kamu udah ke gereja, kamu udah melayani, kamu udah beri persembahan. Lihat itu, ketika kamu lagi krisis, iblis datang berbisik di telinga kita. Lihat itu, orang-orang tidak peduli sama kamu. Tetapi Naomi mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya. Bapak, Ibu, dan saudara saya kasih dalam Tuhan, ya, ini sikap yang ketiga, dengarkan suara Tuhan, berusaha mencari Tuhan, datang kepada Tuhan. Alkitab memberikan kepada kita banyak sekali contoh, ya, banyak sekali contoh orang-orang di tengah krisis dia lari kepada Tuhan, sehingga apa? Dia mengalami kemenangan. Inilah yang Naomi lakukan. Yang keempat, saudara, di tengah-tengah krisis, ya, bertekadlah untuk tetap, saudara, melangkah di dalam jalan yang Tuhan mau. Katakan, saya memiliki tekad melangkah di dalam jalan Tuhan. Ini Naomi kalau hanya mendengar, ya, mendengar saja, lalu dia tidak berangkat, ayatnya yang ke-7. Maka Naomi tidak akan mengalami yang namanya kemenangan. Naomi tidak akan menjadi saudara nenek buyut daripada saudara Daud kalau dia tidak melangkah. Dia tidak akan saudara menjadi alat untuk saudara garis keturunan Daud. Itu juga menjadi bagian daripada darahnya. Saudara saya kasih dalam Tuhan, banyak ketika kita di dalam krisis, bisanya kadang-kadang kemanusiaan kita itu, saudara, menyalahkan orang lain. Seolah-olah rumah tangga kita jadi begini karena salahnya orang tua. Rumah tangga jadi begini karena salahnya, saudara, keluarga. Suamiku jadi begini, istriku begini, anakku begini, ekonomiku begini, oh salahnya si ini, salahnya ini. Disalah-salahkan semua orang, saudara.
Sehingga apa? Sehingga dia tidak bisa mendengar suara Tuhan, apalagi melangkah. Pada poin yang keempat ini saudara, bertekad. Katakan bertekad. Di sini kita harus bangkit. Harus bangkit melangkah. Turun, kalau dari tempat tidur itu turun. Kalau duduk itu berdiri dan melangkah. Naomi itu berkemas-kemas. Berangkat, ayatnya yang ke-7. Mari berangkat. Tidak peduli nanti kalau mau masuk Bethlehem, orang-orang di sana yang dia kenal akan berkata, "Nah, kamu merantau, pulang mati. Kamu pergi bawa suami, bawa anak, bawa harta. Sekarang kamu pulang, tidak punya apa-apa. Tidak punya apa-apa sekarang kamu pulang. Cuman bawa kain dibuntel, dan ada seorang wanita muda bersama-sama dengan engkau. Kau merantau, tidak bawa apa-apa, nothing." Tapi Naomi tidak mendengar semua itu. Naomi tidak memperdulikan semua itu. Lihat ayat yang ke-19 yang kita baca tadi. Ketika mereka masuk, perempuan-perempuan gempar. Saudara, untuk melangkah, bertekad itu memang banyak tantangan. Banyak saudara suara, banyak rintangan, banyak halangan. Kita mau buka usaha, banyak saudara ujian. Mau melangkah, banyak saudara halangan dan rintangan. Tetapi Naomi tidak peduli. Orang untuk mengalami terobosan itu kadang-kadang harus menebalkan telinga dari suara-suara yang negatif. Harus menutup telinganya dari suara-suara yang bukan datang dari Tuhan. Dan harus membuka telinganya bagi suara Tuhan. Amin. Menghalaukan segala yang menghalangi, rintangan, dan tetap mendengar suara Tuhan. Tuhan suruh apa? Naomi, Tuhan suruh pulang ke Bethlehem. Di sana dia. Saudara, saya kasih dalam Tuhan, Naomi wanita yang sangat teguh hatinya, sangat kuat jiwanya. Sehingga apa? Sehingga dia masuk ke Bethlehem. Dia hadapi orang-orang, dia hadapi penduduk yang gempar, nyerocos mulutnya, terus-menerus ngomongin Naomi. Tapi Naomi bilang, dia, saudara, tetap pulang. Yang keempat, endingnya, saudara. Dari krisis kepada kemenangan, endingnya, saudara, Naomi dipuji, Naomi dimuliakan, Naomi bersukacita endingnya. Naomi dipuji-puji, bahkan penduduk Bethlehem memuji dia. Saudara, kita lihat ya, endingnya ayatnya yang ke 15, 16, dari ayatnya yang ke-14, mari kita baca bersama-sama. Sebab itu perempuan-perempuan berkata kepada Naomi, "Terpujilah Tuhan yang telah rela menolong engkau pada hari ini dengan seorang penebus. Termasuklah kiranya nama anak itu di Israel, dan dialah yang akan menyegarkan jiwamu dan memelihara engkau pada waktu rambutmu telah putih. Sebab menantumu yang mengasihi engkau telah melahirkannya, perempuan yang lebih berharga bagimu dari 7 anak laki-laki." Dan Naomi mengambil anak itu serta meletakkannya pada pangkuannya, dan dialah yang mengasuhnya. Dan tetangga-tetangga perempuan memberi nama kepada anak itu, katanya, "Pada Naomi telah lahir seorang anak laki-laki." Lalu mereka menyebut namanya Obed. Dialah ayah Isai, ayah Daud. Ayah Daud. Jadi Obed ini, saudara, adalah kakeknya Daud. Itulah, saudara, ending daripada krisis kehidupan. Sebagai manusia kita tidak tahu ya dalam perjalanan hidup kita. Tetapi Alkitab mengajarkan kepada kita, tetap ikutilah jalan Tuhan. Tetaplah berpegang kepada firman-Nya. Tetap dengarkanlah suaranya. Dan bertekadlah bangkit. Katakan bangkit. Ya, jemaat Tuhan, jangan lemah. Jangan discourage, putus asa. Karena kita semua menghadapi pencobaan yang sama. Kita semua menghadapi ujian yang sama. Tetapi jiwa kita janganlah lemah. Dari pahit diubah menjadi manis. Dari duka cita diubah menjadi sukacita.
Dari kesedihan diubah menjadi kegirangan. Ada sorak-sorai, ada pujian, ada kemasyuran. Percayalah janji Tuhan dalam hidup keluarga Bapak Ibu sekalian. Percayalah janji Tuhan di dalam hidupmu sebagai mahasiswa yang merantau, bergumul di kos. Kadang-kadang tidak ada orang yang tahu, tetapi tetaplah percaya kepada janji Tuhan. Amin. Allah kita adalah Allah yang tidak pernah berubah. Sekali Dia memberkati umatnya, memberi makan umatnya, sampai selama-lamanya Dia tetap memberi makan umatnya. Amin. Hanya kadang-kadang diizinkan karena meninggalkan Tuhan. Mari kita saudara bertobat dari jalan-jalan hidup yang tidak benar, supaya kita tidak mengalami saudara siklus kehidupan seperti orang Israel, supaya kita tidak mengalami ditinggalkan oleh Tuhan, supaya kita tidak mengalami saudara musuh-musuh yang menghadang, sehingga kita bisa mengalami krisis yang berat dalam hidup ini. Kita belajar dari firman Tuhan, bertobat dari segala yang jahat, dan tetap mengikuti jalan-jalan Tuhan. Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama.